Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ternak kita. Saat ini kita lagi ada di kandang ayam di daerah Banjar ya. Bagaimana keseruannya? Lanjut masuk ke kandang. Nah, seperti ini ya tipe kandangnya close house, cuma semi manual. Jadi tempat pakannya manual. Semuanya udah diperlengkapi dari cooling pad, dari sensor suhu. Terus kandangnya udah tertutup dari bahannya besi. Sekarang kita mau masuk ke kandang. Yuk, bagaimana keseruannya? Ayo kita masuk. Nah, ini dia. Jadi tadi saya dipanggil sama kepala kandangnya atau pemiliknya perihal kematian banyak. Coba kita lihat. Kebanyakan kematian saya tadi sore dapat foto kematian disebabkan kaki kering. Untuk DOC usia 3 hari atau ayam umur 3 hari itu rentan ya untuk kaki kering, apalagi keadaan kondisi broodingnya tidak masuk. Untuk kita ngelihat keseluruhan ini sih sementara ayam nyaman ya Mas. Ayam makan, ada yang minum, ada yang lari-larian, ada yang rebahan. Untuk kita ngelihat dulu rasio heaternya 1:7.500. Itu sangat mumpuni, sangat cukup. Kenapa? Karena dengan standarnya rasio heater itu 1:10.000 ekor ayam. Jadi untuk satu lantai satu heater dengan populasi satu lantainya itu 7.500 itu sangat cukup. Tinggal kita ngelihat ke settingan suhu. Kita lihat ya. Nah, ini pakai Punos. Kurang jelas ya, kurang terang ya. Pakai Punos 207. Kita ngelihat suhu aktualnya itu 32,8. Set pointnya 33,5. Karena di Banjar itu agak dingin cuacanya. Kita ngelihat diferensial 1 3 derajat, diferensial 2, diferensial 3. Nah, ini pakai 4 kipas ya di sini ya. Nah, ini onnya 40 detik. Jadi kalau angka di belakang koma itu melambangkan 10 detik satu angkanya. Kalau 4 jadinya 40 detik. Itu intermittennya 40 detik nyala, 4 menit mati. Circle-nya pakai, berarti 4 menit 50 detik. Kita lanjut. Kenapa ayam kok banyak yang mati? Apa yang kaki kering? Coba kita cek kondisi airnya dulu. Kita cek kondisi air dulu. Untuk kondisi air cukup ya. Untuk DOC atau ayam kecil tekanan segini sangat cukup. Kenapa harus tekanannya rendah? Karena tenaga juga belum kuat ya, karena ayam kecil, sehingga tekanannya harus diperlemah. Nah, kenapa kaki kering? Kita ngelihat dulu, kita tarik mundur lagi beberapa hari sebelum masuk. Saat di perjalanan seperti apa ayam? Apakah dia perjalanannya lama? Apakah ini bongkaran kedua atau apa? Kita bisa ngelihat seperti itu. Soalnya biasanya kalau mobil-mobil DOC itu, ekspedisi itu bisa satu kali kiriman ke 2 lokasi, nggak cuma satu lokasi ya. Gini, kita ngelihat udah lumayan nih pergerakannya nih.
Tuh. Sekarang heater lagi nyala, berarti suhu sudah turun tadi. Nah, kenapa kok bisa kaki kering? Gini nih. Ini nepel cawaknya kotor pisan, kurang dibersihkan ini. Untuk kenyamanan ayam ya kurang ini. Tuh. Kotor-kotor nepelnya. Nah, ini nih yang sering terlupakan sama para peternak, kebersihan di tempat pakan kayak gini. Ini gak dibersihin, ini bahaya lama-lama. Ke ayam pun pengaruh pada pertumbuhan. Usahain kalau di DOC kayak gini, dari DOC sampai umur panen lah usahain. Itu muter kandang aja 2 jam sekali, insya Allah pasti bagus. Kenapa 2 jam sekali? Soalnya dari 2 jam sekali ketika kita kasih pergerakan tiap malam, pasti ayam makan minum, feed intake tercapai, water intake tercapai, ayam pasti bagus tuh. Tuh. Nah, kita lihat rasionya juga. Rasio di sini dulu saya sarankan kepada peternak itu 1:50. 1:50 rasio apanya? Nah, rasionya rasio baby chick atau tempat pakan ini anakan. Rasionya 1:50. Kenapa 1:50? Tujuannya agar semua ayam dapat makanan secara rata, tidak berebut. Tuh. Tapi ini di sini kelembaban juga cukup tinggi. Coba kita ukur kelembabannya. Di sini unosnya belum disertai sama sensor kelembaban ya, jadi kita nggak bisa ngeliat. Kita harus pakai alat ukur. Nih. Ini tanda-tanda ayam nyaman ya teman-teman. Gerak, muter, atau ayam itu nggak melulu tidur. Kalau brooding sangat gampang dilihat kalau ayam itu nggak nyaman. Kayak kedinginan, banyak ngumpul di pinggir. Kalau kepanasan, panting. Ini agak panting nih bagian belakang. Karena saya di sini settingnya pakai minimum ventilasi. Jadi memang beberapa ayam ya pasti ada yang panting. Kayak yang mana tuh? Tuh. Agak panting. Coba kita cek kelembaban. Saya pakai kesel ya. Tuh, naik terus. Coba kita tahan aja 2 menitan seperti apa sembari kita ngelihat suhu EI, sembari kita menunggu berapa kelembaban aktualnya. Kita amati dulu lagi ayam-ayamnya. Untuk pergerakan pakan minum dan minum itu bagus sekali. Nih, ayam makan ya, tapi ini nggak diputer lagi. Jadi ayam pasti susah, nggak kebagian. Nah, kalau diputer nanti feed intake bakalan tercapai. Nah, penjelasan saya mungkin kurang jelas ya, karena saya terus terang lebih ke kalau di Jawa ilmu titen, niteni ayam piye. Kalau secara teoritis kurang saya.
Cuma ya insya Allah ini ayam bakalan bagus. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Dari brooding udah bagus, keseragaman ayamnya juga oke. Cuma kalau kaki kering, saya sarankan untuk teman-teman alangkah baiknya dikuling dari awal atau diafkir dari awal. Supaya apa ya? Supaya tidak jadi FCR-nya bengkak. Nah, tanda ayam kepanasan kita ngelihat dari dada, biasanya kelihatan, kita pegang. Nah ini tanpa disadari teman-teman, ayam juga itu berkeringat, sehingga ketika berpanasan dia mengeluarkan metabolisnya lewat keringat seperti ini. Ini tanda-tanda ayam kepanasan ini. Coba lihat sayapnya. Nah ini nih, tuh kurang jelas ini, ntar saya tak cariin lagi ayamnya biar jelas. Biasanya stres suhu bisa ditandai lewat strip di sayap. Sayapnya agak nyetrip tuh kalau stres suhu biasanya. Kalau ayam umur seminggu tuh jelas banget kelihatan dia stres suhu, apalagi di daerah Banjar nih agak panas kalau siang. Tapi sekarang cuaca lagi nggak bisa ditebak. Siangnya panas, malamnya full hujan. Jadi ya kelembaban naik, apalagi akhir tahun biasanya itu penyakit. Wah, kalau sampai dari segi biosecurity-nya nggak beres ya, gumboro masuk, ende masuk, koli masuk. Aduh pusing nih. Ayam-ayam seperti ini nih harusnya diafkir dari dini. Kenapa? Percuma dia hidup juga. Sedikit lah, kecil harapannya untuk bagus. Ya nantinya ketika dia udah agak gede, dia mati, udah makan banyak, ayam yang hidup yang menanggung FCR-nya. Ya kita lihat ya dari kelembaban. Nah ini nih, kelembaban di 88,5%. Di masa brooding aja 88,2 ini 88. Kelembabannya aja lagi brooding itu ya panas. Set point tadi 33,5 itu terlalu panas menurut saya. Gak apa-apa, bagus emang, karena bobot DOC nya juga kurang gede. Kemarin info dapat bobot DOC 35 gram. Kalau dari grade berarti itu masuknya gold. Karena gold untuk performan daripada platinum, dia biasanya telat sehari, tapi pakan mengikuti insya Allah, asal nggak nafsu memberi pakan. Yang penting terpantau, habis masukin seperti itu. Nah ini nih, jangan meremehkan kotor nipel kayak gini. Ini pengaruhnya gede ke ayam. Nah ini yang tadi saya ngomong, closure semi manual seperti ini. Tempat pakannya masih pakai feeder tube 6 kilo, jadi ngasih pakannya masih manual. Tapi kalau untuk suhu, terus cooling pad, semuanya udah otomatis, kecuali pakan gitu. Untuk sensor suhu kita pasang di 40% lebar kandang, panjang kandang, 70% panjang kandang. Nah ini nih sensor suhunya, tuh kan penting ayamnya, tuh. Jadi kalau keadaan kayak gini nanti dikasih vitamin anti stres ya dulu, perbaiki ventilasinya.
perbaiki manajemennya, usahain giring lebih rutin, minimalnya ya 2 jam sekali, biar ayam makan minum terus. Kalau ayam kayak gini ya nggak mungkin bohong. Bobot adalah retensi pakan, jadi pakan yang dimakan akan jadi bobot yang baik, seperti itu. Kita lihat sampai ke depan. Nah, ini ayamnya sebenarnya bagus nih. Ini kali ini saya lagi sarankan pakai antibiotik dulu pencernaan, kandungannya enterofloxacin. Tuh ayamnya nyaman termasuknya saya. Nah, yang jangan pernah lupa kalau masuk kandang itu cek profil atau tembolok ya, untuk mengetahui nih ayam udah makan dan minum. Tandanya udah makan dan minum itu temboloknya teksturnya seperti lumpur, jadi nggak keras, nggak cuma air, tapi banyak kayak lumpur gitu. Di sini itu ayam udah makan dan minum. Nih, ini cuma minum nih, kurang pakannya nih, kurang giring dikit nih. Yang ini coba kita lihat lagi yang ini. Nah ini nih ayam ini kurang minum. Kalau ini karena padat banget. Jangan pernah remehkan ya tempat nipel yang kotor kayak gini, jangan pernah remehkan. Usahakan bersihkan 1 hari 2 kali. Nah ini nih yang perlu diafkir nih, ayam-ayam kayak gini nih. Ini nih, kalian bisa ngelihat perbandingannya badannya tuh. Aduh, kasihan juga ini, kecil pisan. Ini kalau sampai nanti hidup sampai panen, ini namanya DOC super. Karena bobotnya masih kecil, yang lain udah 2 kiloan, ini pasti masih kecil tuh. Ayamnya nyaman sebenarnya. Oke, sepertinya cukup sampai saat ini dulu. Besok kita lanjut lagi, kita maksimalkan lagi. Nanti kita ada part berapa untuk lihat bobot per minggunya seperti apa. Nantikan terus ternak kita. Saya minta tolong supportnya teman-teman semua, like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.